Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, perkenalkan nama saya Wanda Hamidah, NIM 251133. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pengantar basis data tentang model data rasional, model data ER, dan normalisasi. Baiklah, di sini saya akan membacakan model data rasional. Model data rasional di dalam database. Model data rasional digambarkan tentang hubungan antar data yang dapat dipresentasikan ke dalam bentuk relasi dan tabel. Model relasional memiliki tujuan, yaitu untuk mengkoordinir data ke dalam koleksi tabel dua dimensi yang disebut dengan tabel. Ada beberapa karakteristik model basis data relasional, salah satunya yaitu harus memiliki nilai tunggal dan bersifat autonomik atau tidak dapat bisa diperoleh lagi. Selanjutnya yaitu masuk kepada keuntungan dan kelemahan relasional. Keuntungannya yaitu yang pertama mudah digunakan. Maksudnya yaitu database relasional dapat dibaca dan dipahami secara sederhana bersama tipe-tipe database tambahan seperti database tree, database bertingkat yang lebih menantang. Yang kedua yaitu penggunaan fleksibel. Maksudnya yaitu setiap informasi pada tabel yang ada pada database relasional yang datanya sangat ingin diambil atau bahkan digunakan melalui kursus dapat dimanipulasi bersama tahap-tahap tertentu. Yang ketiga yaitu keamanan yang tepat. Maksudnya yaitu database relasional perancang database dapat menambahkan kendali pengawasan yang sama otoritas bersama secara sederhana. Yang keempat yaitu tingkat presisi yang tinggi. Data yang diambil berasal dari data relasional, gelar presisi yang ketinggian. Yang terakhir yaitu penggunaan bahasa asing pemrograman komputer, khususnya yaitu question database secara sederhana. Maksudnya yaitu memungkinkan penggunaan bahasa asing pemrograman komputer khususnya untuk question database. Hal ini membuat program atau programmer dapat membuat kegunaan bersama lebih secara sederhana. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama yaitu penggunaan host pada ruang penyimpanan ketinggian. Maksudnya yaitu data yang terpisah bagaimanapun terhubung satu sama lain pasti akan membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih tinggi daripada informasi yang seluruhnya tersimpan. Yang kedua yaitu kemampuan komputasi yang dibutuhkan ketinggian. Maksudnya yaitu penggunaan database relasional pasti akan butuh gelar komputasi yang ketinggian. Yang ketiga yaitu eksistensi berasal dari informasi yang bergerak lambat. Perbandingan menilai eksistensi informasi diantaranya yaitu database relasional dan tipe database berbagai lainnya biasanya bergerak lambat. Data yang dikoordinir secara hierarki tentu jauh lebih cepat diekstrak daripada informasi yang paling diekstrak bersama dengan direlasikan dahulu. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam model relasional. Ada 6, yaitu yang pertama relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang memiliki baris dan kolom, contohnya pada tabel mahasiswa. Yang kedua yaitu atribut, adalah kolom yang terdapat dalam tabel, contohnya name, nama, jenis kelamin, dan jurusan. Yang ketiga yaitu domain, adalah kumpulan nilai yang bersifat atomik yang diizinkan sebagai nilai dalam suatu atribut. Contohnya pada name, terdiri dari digit angka, seperti 0306 3300 002. Yang keempat yaitu tuple, adalah kesatuan baris yang terdapat dalam relasi, contohnya nama (2) Atika, jenis kelamin (2) perempuan. Yang selanjutnya yaitu degree, adalah jumlah atribut yang terkandung dalam sebuah relasi. Yang terakhir yaitu koordinalitas, adalah jumlah tuple yang terdapat di dalam relasi. Selanjutnya yaitu relational case dalam atribut. Atribut adalah suatu karakteristik dari entiti atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entiti atau relationship tersebut. Atribut identik dengan kolom data pada sebuah tabel.
Selanjutnya kita masuk pada materi case dari atribut deskriptif. Key adalah suatu atau gabungan dari beberapa atribut dapat membedakan semua baris dan data dalam tabel secara unik. Jika suatu atribut dijadikan sebagai case, dapat tidak boleh ada dua atau lebih baris data yang dengan nilai yang sama untuk atribut tersebut. Ada 4 macam case, yaitu yang pertama super key adalah satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam suatu tabel unik. Contohnya dapat dilihat pada tabel mahasiswa yang berisikan nama, nama mahasiswa, NIM, alamat, tanggal lahir. Yang kedua yaitu candidate key adalah kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam tabel unik, contohnya NIM. Yang ketiga yaitu primary key. Primary key yaitu didasari lebih sering untuk dijadikan acuan. Yang terakhir yaitu foreign key. Atribut dengan domain yang sama dapat dijadikan kunci utama pada sebuah tabel, tetapi pada tabel lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama sebagai primary key induk yang relasinya. Contohnya NIM dan KD mata kuliah pada tabel. Atribut deskriptif adalah atribut yang tidak dapat menjadi atau merupakan anggota dari key primer pada satu tabel di dalam database. Ada beberapa macam-macam atribut. Yang pertama yaitu atribut sederhana dan atribut komposit. Atribut sederhana adalah atribut atomik yang tidak dapat diuraikan menjadi sub-sub atribut. Contohnya pada tabel mahasiswa, yang termasuk atribut sederhana adalah nama dan NIM. Atribut komposit adalah atribut yang masih dapat diuraikan menjadi sub-sub atribut yang memiliki makna. Contohnya pada tabel mahasiswa seperti alamat. Yang kedua yaitu atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Atribut bernilai tunggal ditunjukkan pada atribut-atribut yang memiliki banyak nilai untuk setiap basis data. Contohnya yaitu pada NIM, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir. Yang kedua yaitu atribut bernilai banyak, ditunjukkan pada atribut-atribut yang dapat diisi secara lebih dari satu tetapi jenisnya yang sama. Yang ketiga yaitu atribut harus bernilai dan nilai nol. Atribut harus menilai adalah atribut-atribut yang nilainya tidak boleh kosong atau harus menilai. Contohnya, NIM, nama mahasiswa. Karena setiap mahasiswa yang datanya ingin simpan pada tabel harus memiliki nama dan NIM. Yang selanjutnya yaitu non-mandatory attribute adalah atribut-atribut yang nilainya boleh kosong. Nilai konstanta 0 yang digunakan menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap. Yang terakhir yaitu atribut turunan. Atribut turunan adalah atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan yang dapat diturunkan pada atribut atau tabel lain yang berhubungan. Atribut demikian yaitu dapat ditindakkan dalam sebuah tabel karena nilainya yang berkandungan pada atribut yang lain. Selanjutnya yaitu masuk pada bahasa pada model relasional. Bahasa digunakan untuk memperoleh informasi pada database. Terdapat dua jenis bahasa dalam database yaitu bahasa formal dan bahasa komersial. Yang pertama yaitu bahasa formal. Bahasa formal adalah bahasa query yang diterjemahkan dalam bentuk simbol-simbol matematis. Contohnya yaitu kalkulus relasional dan aljabar relasional. Kalkulus relasional adalah bahasa query non-prosedural di mana pemakaian menspesifikasi data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasi bagaimana untuk mendapatkannya. Bahasa kalkulus relasional terbagi atas dua, yaitu kalkulus relasional tumpel dan kalkulus relasional domain. Relasional algebra. Bahasa relasional algebra merupakan bahasa yang bersifat prosedural. Bahasa ini terdiri dari 6 operator. Operator tersebut menggunakan satu atau dua relasi sebagai input menghasilkan relasi baru sebagai hasil. Yang terakhir yaitu bahasa komersial. Bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer untuk suatu program
aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. Selanjutnya yaitu kita masuk pada model data ER. Model data ER, basis data dapat diartikan sekumpulan data atau informasi yang diatur berdasarkan kriteria tertentu yang saling berhubungan. Yang sangat diutamakan dalam basis data yaitu pengaturan, pemilahan, pengelompokan, pengorganisasian data yang akan sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Selanjutnya yaitu perancangan basis data. Untuk merancang basis data dapat dilakukan dua cara, yaitu normalisasi terhadap struktur tabel yang telah ada dan membuat model data ER. Normalisasi merupakan teknik merancang basis data dari fakta yang ada sesuai dengan sistem yang sedang ditinjau dengan menerapkan aturan dan kriteria standar untuk mendapatkan struktur tabel yang baik dan normal. Model ER merupakan teknik merancang basis data pada sistem yang sedang dituju menggunakan kelompok-kelompok data dan keterhubungan atau relasi antar data dalam kelompok tersebut yang diwujudkan dalam bentuk diagram umum atau diagram ER. Pelaksanaan perancangan basis data, penerapan cara normalisasi, dan transformasi model ER ke dalam bentuk tabel akan menghasilkan struktur basis data yang mirip sehingga dapat diterapkan secara bergantian dan saling memperkuat satu sama lain. Dalam pendekatan normalisasi, perancang basis data berpatokan pada situasi nyata dan data yang sudah ada. Dalam pendekatan model ER, perancang basis data beranjak dari kelarangan data fakta yang memiliki yang diketahui hanyalah prinsip-prinsip sistem secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu model data. Model data merupakan suatu cara untuk menjelaskan bagaimana pemakaian dapat mempergunakan secara logis. Secara umum dikenal dua model basis data. Yang pertama yaitu objek database model, merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logis antar data dalam suatu prosedur atau database berdasarkan objek datanya. Entity Relationship Model merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu representasi dalam dunia nyata. Ada tiga notasinya dalam ER, yaitu entity, relationship, dan atributas. Entity merupakan suatu individu atau objek yang ada di dalam dunia nyata, di mana sistem yang akan ditinjau dapat dibedakan dari sebuah objek atau objek lain. Contohnya yaitu pada bidang akademik, dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Yang kedua yaitu relationship. Relationship adalah hubungan di antara beberapa entitas. Yang terakhir yaitu atribut. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan tentang detail relationship tersebut. Atribut identik dengan kolom data pada sebuah tabel. Semantic model. Semantic model ini hampir sama dengan entity relationship model, tetapi hubungannya antar objek tidak dinyatakan pada simbol, tetapi dengan kata-kata. Yang terakhir yaitu record database model. Model ini didasari pada record untuk menjelaskan kepada pemakai tentang hubungan logis antar data berdasarkan database. Materi terakhir yaitu kardinalitas derajat atau relasi. Kardinalitas relasi atau rasio menunjukkan bahwa jumlah entitas yang dapat dihubungkan ke dalam entitas lain ke dalam relationship. Kardinalitas relasi meliputi ada 4, yaitu hubungan 1 ke 1, one to one, yang kedua yaitu hubungan 1 ke banyak, one to many, yang ketiga yaitu hubungan banyak ke 1, many to one, hubungan banyak ke banyak, many to many. Selanjutnya yaitu kita masuk pada materi terakhir yaitu tentang normalisasi. Atribut adalah suatu karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Atribut identik dengan kolom data pada sebuah tabel. Selanjutnya kita masuk pada materi case dari atribut deskriptif. Key adalah suatu atau gabungan dari beberapa atribut dapat membedakan semua baris dan data dalam tabel secara unik. Jika suatu atribut dijadikan sebagai case, dapat tidak boleh ada dua atau lebih baris data yang dengan nilai yang sama untuk atribut tersebut.
Ada 4 macam case, yaitu yang pertama super key adalah satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam suatu tabel unik. Contohnya dapat dilihat pada tabel mahasiswa yang berisikan nama, nama mahasiswa, NIM, alamat, tanggal lahir. Yang kedua yaitu candidate key adalah kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam tabel unik, contohnya name. Yang ketiga yaitu primary key. Primary key yaitu didasari lebih sering untuk dijadikan acuan. Yang terakhir yaitu foreign key. Atribut dengan domain yang sama dapat dijadikan kunci utama pada sebuah tabel, tetapi pada tabel lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama sebagai primary key induk yang relasinya. Contohnya name dan kode mata kuliah pada tabel. Atribut deskriptif adalah atribut yang tidak dapat menjadi atau merupakan anggota dari key primer pada satu tabel di dalam database. Ada beberapa macam-macam atribut. Yang pertama yaitu atribut sederhana dan atribut komposit. Atribut sederhana adalah atribut atomik yang tidak dapat diuraikan menjadi sub-sub atribut. Contohnya pada tabel mahasiswa, yang termasuk atribut sederhana adalah nama dan NIM. Atribut komposit adalah atribut yang masih dapat diuraikan menjadi sub-sub atribut yang memiliki makna. Contohnya pada tabel mahasiswa seperti alamat. Yang kedua yaitu atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Atribut bernilai tunggal ditunjukkan pada atribut-atribut yang memiliki banyak nilai untuk setiap basis data. Contohnya yaitu pada NIM, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir. Yang kedua yaitu atribut bernilai banyak, ditunjukkan pada atribut-atribut yang dapat diisi secara lebih dari satu tetapi jenisnya yang sama. Yang ketiga yaitu atribut harus bernilai dan nilai nol. Atribut harus menilai adalah atribut-atribut yang nilainya tidak boleh kosong atau harus menilai. Contohnya, NIM, nama mahasiswa. Karena setiap mahasiswa yang datanya ingin simpan pada tabel harus memiliki nama dan NIM. Yang selanjutnya yaitu non-mandatory attribute adalah atribut-atribut yang nilainya boleh kosong. Nilai konstanta 0 yang digunakan menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap. Yang terakhir yaitu atribut turunan. Atribut turunan adalah atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan yang dapat diturunkan pada atribut atau tabel lain yang berhubungan. Atribut demikian yaitu dapat ditindakkan dalam sebuah tabel karena nilainya yang berkandungan pada atribut yang lain. Domain dan tipe data. Tipe data lebih merujuk pada kemampuan penyimpanan data yang mungkin bagi suatu atribut secara fisik tanpa melihat layak tidak datanya tersebut dapat dilihat dari kenyataan pemakaiannya. Domain lebih ditekankan pada batas-batas yang diperbolehkan bagi suatu atribut dilihat dari kenyataannya yang ada, yaitu contohnya domain pada untuk SKS adalah 1, 2, 3, dan 4. Nilai-nilai tersebut lebih layak sesuai dengan kenyataan. Ketergantungan fungsional dapat dicontohkan pada tabel T. Ada memiliki dua buah atribut yaitu A menjadi B, dinotasikan menjadi A menjadi B. Berarti secara fungsional menentukan B tergantung pada A. Jika setiap kumpulan baris data yang ada pada tabel T dengan nilai A dan B juga sama. Dapat dilihat pada tabel ketergantungan fungsional yang dapat diajukan bahwa NIM menjadi nama mahasiswa yang berarti bahwa atribut nama mahasiswa bergantung pada atribut NIM. Faktanya yaitu untuk setiap nilai NIM sama dengan pasti nilai mahasiswanya juga sama. Normalisasi dengan ketergantungan fungsional. Dalam perspektif, sebuah basis data dikatakan baik jika setiap tabel menjadi unsur pembentukan baris data yang telah berada pada keadaan baik dan normal. Ada 3 kriterianya, yaitu yang pertama jika ada dekomposisi atau penguraian
tabel, maka dekomposisi harus dijamin aman. Yang kedua yaitu terpelihara ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Yang ketiga yaitu tidak melanggar. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.